Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi yang cerah ini di mana kami mulai aktivitas. Tapi sebelum aktivitas kami akan mengisi dengan firman-Mu sehingga rohani kami terisi, moral kami terisi, sehingga pikiran kami pun menjadi damai sejahtera karena firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati untuk pemberitaan firman-Mu, berkati untuk apa yang sudah dipersiapkan, dan biarlah Engkau juga berkati hamba-Mu, biarlah apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami fokus dan memperhatikan akan firman-Mu dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membuka dari Alkitab kita. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari kitab Ibrani 12 pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya akan membaca sekali lagi. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya mengikuti atau diajak oleh teman saya ke sebuah pemakaman. Rupanya itu adalah pemakaman orang tuanya. Dia akan menaburkan bunga dan dia juga merenungkan dan melamun, dan dia mencoba mengingat nostalgia apa yang orang tuanya, ya. Dia dia menabur bunga di makam orang tuanya. Kemudian dia berkata kepada saya mengenang orang tua saya, papi saya itu orangnya disiplin, keras, dan sangat
sangat betul-betul strict ya, artinya sangat kejam, artinya bukan kejam secara fisik tapi dia kejam ketika menerapkan prinsip-prinsipnya. Dan papi saya itu memang orang-orang yang betul mendidik anaknya sedemikian keras dan sedemikian tegas. Nah, kemudian dia menceritakan juga waktu kecil ayahnya, papinya ini sangat betul-betul punya prinsip bahwa anaknya dididik dengan keras, peraturan yang dibuat pun keras. Dia tidak ingin anaknya cengeng, dia tidak ingin anaknya gagal di dalam berusaha. Maka dia selalu mengingat bahwa kamu harus selalu bangkit setelah gagal. Jangan putus asa. Dan dia juga sangat punya prinsip bahwa dia juga tidak segan-segan bermain fisik atau dia akan memukul bila salah satu dari kita atau saudara-saudaranya itu kurang ajar terhadap orang tua, terutama terhadap maminya. Nah, teman saya itu sangat terkesan dengan cara didikan orang tuanya. Memang pada waktu itu dia menceritakan, waktu itu kami semua putus asa dengan didikan papi yang begitu keras, sehingga untuk bermain pun kadang tidak sempat dan kadang pun kita merasa iri terhadap teman-teman, waktunya bermain tapi kita disuruh membantu orang tua, disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tetapi rupanya duka cita atau sengsara itu menimbulkan nikmat suatu saat. Dia kemudian menceritakan setelah selepas dari pendidikan, dia pun ternyata sudah punya mental seperti yang papinya diidamkan, yaitu dia harus punya ketekunan, punya kerajinan dan kejujuran. Makanya ketika dia bekerja, dia betul-betul melakukan hal tersebut dan itu membuahkan hasil. Akhirnya dia sukses dan dia kaya. Itulah cerita pengalaman dari teman saya. Dia mengingat akan didikan ayahnya. Sehingga saya pun ketika itu teringat dengan kitab Ibrani ini. Ternyata memang didikan pada waktu itu mendatangkan duka cita, tetapi buahnya adalah sukacita. Nah, kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun harus begitu. Mungkin ada maksud dari orang tua kita ketika dia mendidik kita dengan keras, mendidik kita dengan tegas, mendidik kita supaya hidup jujur, supaya hidup dengan penuh penghormatan kepada orang tua. Itu adalah orang tua yang mengidam-idamkan supaya anaknya sukses. Bukan sebagai anak yang gampang, sebagai anak yang cengeng dan mudah putus asa ketika menghadapi dunia ini. Memang kita semua akan selalu mengingat didikan orang tua. Tetapi kita juga mengingat ketika itu juga kita melihat bahwa dalam kitab Ibrani ini kita sebagai pengikut Kristus pun diingatkan bahwa kita pun dididik oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang yang gampang, bukan orang-orang yang mudah terpengaruh, tetapi kita haruslah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah tahu hal-hal yang akan menimpa, akan dialami oleh pengikut Kristus. Yaitu mungkin dia akan mengalami penderitaan. Bukan mungkin ya Bapak Ibu, bahkan pasti mengalami penderitaan, bahkan aniaya. Karena pengikut Kristus akan mengalami diskriminasi, intoleransi, dan mengalami penghinaan. Sebagaimana Kristus juga mengalami hal-hal semua itu. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita dan sudah mengajari kita apa yang dia derita, apa yang dia alami, itu akan kita alami juga sebagai pengikut Kristus. Tetapi jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyayangi kita. Dia mendidik kita supaya kita
menjadi pengikut Kristus yang tangguh, supaya kita dapat meneruskan usaha atau meneruskan pelayanan Kristus di dunia ini. Masih banyak hal yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kristus sudah turun ke dalam dunia, sudah mengajari, sudah memberikan teladan bagi kita. Dia sudah mendidik kita sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Apapun yang akan kita alami sebagai pengikut Kristus, haruslah kita tetap berpegang teguh. Tuhan Yesus akan menguatkan hati kita. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Terlebih lagi, Dia akan sudah memberikan Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Kita bukan lagi yatim piatu, kita bukan lagi ditinggalkan siapapun, tetapi Tuhan sudah memberikan Roh penolong kita, Roh yang membantu kita untuk memulihkan, untuk mengatasi segala apapun yang akan kita alami, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan seperti Raja Wali. Biarlah pada hari ini firman ini dapat menjadi rema kita, dapat menjadi perenungan kita, bahwa kita pun dididik oleh orang tua kita dengan maksud dan tujuan yang bagus, supaya kita hidup dengan baik dan benar, supaya kita sukses, dan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan. Orang tua kita mendidik kita dengan penuh kasih sayang, penuh disiplin, bukan tanpa maksud tertentu. Demikian juga kita bersyukur kita punya teladan Allah yang menjadi manusia, yang dapat menjadi teladan bagi kita untuk melakukannya. Bukan di angan-angan, tetapi Tuhan Yesus sendiri mengalami hal tersebut. Dan kita pun yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan Allah Bapa akan menolong kita dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Ada beberapa pokok yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami mengingat akan ajaran orang tua kami, supaya kami hidup dengan baik, supaya kami hidup sukses seperti yang dimaui oleh orang tua, masing-masing orang tua terhadap anaknya. Mungkin ada sakit hati yang pernah kami alami ketika orang tua sangat mendidik dengan keras. Tetapi kami yakin mereka tetap menyayangi kami walaupun dengan keras, walaupun dengan disiplin yang sangat keras. Tetapi mereka pasti menyayangi anak-anaknya. Mereka pasti berpikir mereka akan menjadikan kami lebih sukses, anak-anaknya lebih sukses daripada orang tuanya, dan bisa meneruskan untuk perjalanan menjadi orang yang berhasil di dalam dunianya. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa Tuhan sebagai pengikut Kristus, supaya kami pun dapat meneruskan keteladanan Tuhan Yesus, supaya kami dapat meneruskan misi pelayanan, mewartakan berita Injil kepada orang-orang di dunia ini yang membutuhkan, dan mereka pasti membutuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berikan terus kekuatan pada kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia dan taat. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja GKI Gatot Subroto, berkati untuk program pelayanannya. Biarlah semua program pelayanan dapat terlaksana dengan baik, dan biarlah ini dapat menumbuhkan pertumbuhan iman jemaat. Kami juga berdoa untuk para pendeta dan aktivis, bila mereka tetap setia, berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah mereka taat kepada Engkau dan setia dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah lansia dan sudah saat ini pun sedang tidak bagus dalam kesehatan. Biarlah Engkau berkati mereka dan pulihkan kesehatan mereka, dan biarlah di dalam apa yang mereka alami, biarlah mereka pun dapat terus bertumbuh imannya kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk orang yang merawatnya, famili yang merawat, biarlah mereka pun dapat merawat dengan penuh kesabaran. Kami juga berdoa untuk pembangunan tanah makam Tuhan,
Biarlah pembangunan tanah makam ini dapat selesai tepat pada waktunya dan dapat dipergunakan oleh jemaat GKI Gatot Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati agar bangsa dan negara kami pun dapat melewati masa-masa kritis ini, masa krisis ekonomi. Biarlah semua dapat dilalui dengan baik, dan berkati untuk Presiden beserta para menteri dan pejabat tingkat pusat sampai daerah. Biarlah mereka pun takut akan Tuhan, dan biarlah mereka pun mempunyai misi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan Kau juga berkati mereka yang sedang ulang tahun pada minggu ini. Berkati biarlah dengan bertambahnya umur mereka bertambah bijaksana dan bertambah setia dan taat kepada Engkau. Berkati juga untuk pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan. Biarlah semuanya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan berguna untuk kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, berkati ketika kami akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi hari ini. Biarlah kita pun dapat membawa berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.